Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Santiani dengan NIM 1717051079. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai skripsi yang sudah saya buat dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Igede Putu Banu Astawa selaku pembimbing utama, kepada Bapak Igede Pratama Yudantara selaku pembimbing pendamping, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nikadek Sinarwati selaku penelaah dalam penelitian ini. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu karena adanya suatu fenomena. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah sampah yang ada di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi pula dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa diyakini bila jumlah sampah akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk meminimalisir permasalahan tersebut, maka penting untuk adanya pengelolaan sampah dari sumbernya, yang mana dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk mampu mengolah sampah dari limbah masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mana menyatakan bila pentingnya untuk adanya paradigma yang mendasar dari kumpul angkut buang menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan sampah dan pengurangan sampah. Sehingga sampah yang pada umumnya tidak memiliki nilai ekonomis kini dapat diolah untuk memiliki nilai ekonomis. Bank sampah sendiri merupakan sebuah komunitas yang mengelola sampah untuk memiliki nilai ekonomis, yang mana sistem dan konsepnya itu menyerupai perbankan. Nah, dari data yang saya peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2021, saya memperoleh data bila jumlah sampah yang ada di Kabupaten Buleleng itu selalu mengalami peningkatan, yang mana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yang mana dari jumlah 4 unit bank sampah di tahun 2020 sudah mencapai 64 unit bank sampah. Tentunya dengan peningkatan ini akan berdampak positif bukan hanya bagi lingkungan sekitar, namun juga pada pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan jumlah bank sampah ini menunjukkan bila jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng ini mengalami peningkatan. Dalam hal ini pemerintah selalu berupaya untuk memperbaiki sistem pada UMKM, yang mana dulunya pada pengelolaan pencatatan keuangan yang digunakan pada UMKM menggunakan SAK etap. Namun setelah diterapkan dirasa bila SAK etap ini terlalu merugikan bagi para pelaku UMKM, sehingga digunakanlah SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga diharapkan dengan adanya SAK EMKM ini, keberadaan UMKM ini semakin kuat dan mampu untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bank Sampah Kaliber sendiri merupakan bank sampah unit binaan Dinas Lingkungan Hidup yang diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017. Nah, Bank Sampah Kaliber sejak didirikannya tahun 2017 ini selalu mengalami peningkatan jumlah nasabahnya. Di samping hal tersebut, Bank Sampah Kaliber memiliki program-program yang inovatif untuk mengajak masyarakat agar ikut terlibat dalam program yang ada pada Bank Sampah Kaliber. Salah satu program yang sangat inovatif yang mengajak masyarakat yaitu program mengadakan bimbel lestari tukar sampah
bimbel tukar sampah, dan mengajarkan anak-anak difabel untuk mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga hal ini menyebabkan peningkatan jumlah nasabah pada Bank Sampah Kaliber, dan di tahun 2020 Bank Sampah Kaliber telah memperoleh penghargaan juara 1 kategori kemasyarakatan. Nah, hal ini mengakibatkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Sampah Kaliber. Namun, setelah diadakannya penelitian, di sini peneliti menemukan suatu permasalahan yang mana Bank Sampah Kaliber belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti membuat penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Nah, diharapkan dengan dibuatnya laporan keuangan ini, Bank Sampah Kaliber mampu untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan kedepannya laporan keuangan ini tetap bisa diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu peneliti akan membahas mengenai kajian teori. Adapun beberapa kajian penelitian yang relevan yang peneliti gunakan yaitu dari penelitian Ayu Romaningsih, kemudian dari penelitian Santoso dan Kurnianingsih, dari penelitian Yani, Margi, dan Habibah, dan dari penelitian Ayu Warsadi, dan juga dari penelitian Isma Dewi. Yang mana penelitian relevan yang peneliti gunakan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan pada Bank Sampah dan juga berdasarkan SAK EMKM mengenai landasan teori. Nah, di sini peneliti menggunakan dua grand teori, yaitu teori agensi dan teori sinyal. Yang mana pada teori agensi ini membahas mengenai adanya hubungan atau kontrak antara pemilik perusahaan dengan karyawan ataupun manajer. Kemudian pada teori sinyal di sini menjelaskan mengenai pentingnya suatu informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk pihak eksternal ataupun pihak investor. Nah, di sini juga peneliti menggunakan teori umum, yaitu mengenai pengertian siklus akuntansi, pengertian laporan keuangan, dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dan juga di sini peneliti menggunakan teori, definisi, dan karakteristik UMKM, dan yang terakhir yaitu mengenai konsep bank sampah. Nah, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dari adanya suatu permasalahan yang mana yaitu permasalahan sampah yang selalu mengalami peningkatan. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, maka adanya bank sampah dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada, yang mana pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih terjadi sebuah fenomena yang mana jumlah nasabah yang ada pada Bank Sampah Kaliber selalu mengalami peningkatan, yang mana diakibatkan dari adanya program-program yang inovatif yang dikeluarkan oleh Bank Sampah Kaliber, sehingga Bank Sampah Kaliber memperoleh penghargaan di tahun 2020. Nah, dari hal tersebut adanya suatu permasalahan, yang mana permasalahan yang ditemui pada Bank Sampah Kaliber yaitu belum dibuatnya laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu standar SAK EMKM. Sehingga di sini solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, menentukan informasi penelitian, teknik dan pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan keabsahan data. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan penelitian. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, sehingga di sini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian deskriptif kualitatif ini permasalahan yang ada dijabarkan dengan menggunakan kata-kata.
Nah, mengenai lokasi penelitian, di sini peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Bank Sampah Kali Bubuk Bersih di Desa Kali Bubuk, Kecamatan dan Kabupaten Bledeng. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di Bank Sampah Kaliber, karena Bank Sampah Kaliber merupakan bank sampah yang mengalami peningkatan dalam jumlah nasabahnya. Di samping hal tersebut, Bank Sampah juga memiliki program-program yang sangat inovatif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Bank Sampah Kaliber telah memperoleh penghargaan dalam bidang kemasyarakatan di tahun 2020. Namun, permasalahan yang ada yaitu di Bank Sampah Kaliber belum dibuatnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, yang mana kita ketahui bila laporan keuangan ini sangat penting untuk ada dalam baik itu di perusahaan besar ataupun di perusahaan kecil, sehingga dalam hal ini peneliti memilih Bank Sampah Kaliber sebagai tempat penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai subjek dan objek penelitian. Di sini peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu Pak Ketut Budiase selaku pemilik dari Bank Sampah Kaliber, dan juga di sini peneliti menetapkan sekretaris dan bendahara, dan juga kepada masyarakat yang menjadi nasabah pada Bank Sampah Kaliber, yang mana diyakini bila subjek penelitian ini mampu untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang peneliti temukan di Bank Sampah Kaliber, sehingga peneliti mampu untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian objek penelitian di sini yaitu Bank Sampah Kaliber, yang mana belum dibuatnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Selanjutnya yaitu mengenai jenis dan sumber data. Di sini jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer ini peneliti peroleh secara langsung dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung ke tempat, yaitu dengan Pak Ketut Budiase, sekretaris dan bendahara. Kemudian untuk data sekunder di sini peneliti peroleh secara tidak langsung, yaitu melalui website yang telah dimiliki oleh Bank Sampah Kaliber, dan juga di sini peneliti peroleh dari kajian penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu mengenai menentukan informasi penelitian. Nah, informasi dalam penelitian ini ditunjuk secara purposive sampling, yang mana dalam hal ini peneliti memilih orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Nah, dalam metode wawancara, di sini peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Ketut Budiase selaku pemilik Bank Sampah Kaliber, dan juga kepada bendahara, sekretaris, dan 5 masyarakat yang ikut tergabung dalam program Bank Sampah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi. Dalam hal ini peneliti memperoleh dokumen berupa catatan-catatan transaksi yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Kaliber, sehingga di sini peneliti mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan data transaksi yang ada, dan juga melalui observasi langsung. Di sini peneliti melakukan terjun langsung ke Bank Sampah Kaliber untuk melihat bagaimana sih proses pengelolaan sampah pada Bank Sampah Kaliber, sehingga di sini laporan keuangan yang dibuat oleh peneliti sinkron antara proses yang langsung di Bank Sampah dengan pencatatan yang dilakukan di Bank Sampah Kaliber. Kemudian juga di sini peneliti menggunakan tadi pustaka, yang mana didukung juga dari beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu mengenai metode dan teknik analisis data. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan metode dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya yaitu mengenai keabsahan data. Nah, dalam menentukan keabsahan data di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yang pastinya itu adalah kepercayaan atau credibility. Kemudian yang kedua itu yaitu mengenai keteralihan, kemudian yang ketiga kebergantungan, dan yang keempat itu mengenai kriteria kepastian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam hal ini ada dua kategori yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, mengenai hasil penelitian di sini peneliti akan membahas mengenai profil bank sampah kali bubuk bersih, struktur organisasi, dan kendala yang dihadapi pada bank sampah kali bubuk bersih dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian mengenai pembahasan di sini peneliti akan membahas mengenai pencatatan akuntansi pada bank sampah kaliber, kemudian penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM, dan implikasi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM pada bank sampah kaliber, bank sampah kali bubuk bersih. Nah, bank sampah kaliber sendiri merupakan bank sampah unit binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2017. Nah, bank sampah kaliber berlokasi di Desa Kalibukbo, Kecamatan Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan dari didirikannya bank sampah kaliber ini agar mampu untuk melakukan pengelolaan sampah untuk memiliki nilai ekonomis. Nah, sejak didirikannya bank sampah kaliber telah mampu untuk meraup sejumlah 873 nasabah dari pendirian sampai saat ini. Nah, adapun moto dari bank sampah kaliber ini yaitu mekedas, mepilih, dan membayar. Nah, dari program-program yang dikeluarkan oleh bank sampah kaliber, salah satunya yaitu program bimbel tukar sampah, kemudian lestari tukar sampah, mengajak anak-anak difabel untuk mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dan program mengubah sampah menjadi emas, sehingga bank sampah kaliber mampu untuk memperoleh penghargaan dalam bidang kemasyarakatan di tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada bank sampah kali bubuk bersih yang mana diketuai oleh Bapak Iketut Budiase SP selaku pemilik dari bank sampah kaliber. Kemudian yang kedua yaitu sekretarisnya yaitu Iketut Wilatika. Kemudian untuk bendaharanya yaitu Iputu Sumertiyase. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kendala yang dihadapi oleh bank sampah kali bubuk bersih dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, saya memperoleh informasi bila ada dua faktor yang menyebabkan belum dibuatnya laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM. Faktor yang pertama yaitu karena rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh pemilik bank sampah kaliber dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, rendahnya pemahaman ini disebabkan karena basic yang dimiliki oleh pemilik bank sampah kaliber ini tidak menjurus ke akuntansi, begitu pula dengan karyawan yang dimiliki, sehingga pencatatan yang dilakukan hanya sebatas yang Pak Ketut pahami. Nah, hal ini juga disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan yang membahas mengenai pencatatan akuntansi yang harus dilakukan oleh pihak bank sampah. Sehingga dalam hal ini bank sampah kaliber mengalami kebingungan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Nah, faktor yang kedua disebabkan karena keterbatasan waktu. Seperti yang saya ketahui dari wawancara yang telah dilakukan, bahwasannya bila pemilik bank sampah kaliber di sini terhalang atau terbatas dalam waktu mengenai pencatatan akuntansi yang harus dilakukan, karena Pak Ketut sendiri bukan hanya bekerja di bank sampah kaliber, namun juga beliau bekerja di dinas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh bank sampah kali bubuk bersih. Tentunya pencatatan akuntansi ini sangat penting untuk dilakukan bukan hanya untuk perusahaan besar, namun perusahaan kecil juga penting untuk melakukan pencatatan akuntansi. Nah, faktanya yang di lapangan yang saya temui di bank sampah kaliber,
Pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana. Mengapa saya bisa katakan masih sangat sederhana? Karena pencatatan yang dilakukan oleh Pak Ketut Budiase hanya sebatas mengenai tanggal transaksi, kemudian nama nasabah, banyaknya sampah yang dibawa beserta total harga sesuai dengan jenis sampah yang dibawa. Apabila terjadi penarikan oleh nasabah, langsung dikurangkan sesuai dengan saldo yang ada. Tentunya, informasi yang disediakan oleh Bank Sampah Kaliber mengenai laporan keuangannya masih sangat minim. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini kita tidak mengetahui berapa besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ketut sehari-harinya. Begitu pula berapa besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Nah, dalam hal ini, maka penting untuk dilakukan penyusunan laporan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga dalam hal ini, peneliti membuat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan informasi dan data yang diperoleh di Bank Sampah Kaliber. Sehingga peneliti menggunakan jurnal khusus dalam penyusunan laporan keuangannya. Mengapa peneliti lebih memilih jurnal khusus? Karena dengan menggunakan jurnal khusus, kegiatan-kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran akan lebih terperinci dan lebih mudah diketahui. Nah, dalam laporan keuangan di sini peneliti membuat 3 laporan keuangan, yaitu mengenai laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, penyusunan laporan keuangan dilakukan per semester, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021. Mengapa peneliti lebih memilih bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021? Karena data yang ada di Bank Sampah Kaliber lebih lengkap di bulan tersebut dan informasi yang diperoleh mengenai biaya-biaya ataupun pengeluaran yang dikeluarkan lebih mudah diperoleh secara langsung. Nah, dari pencatatan yang telah dilakukan di sini, peneliti mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan EMKM, yang mana pada laporan laba rugi per semester di sini diperoleh besarnya laba, yaitu sebesar Rp2.176.200 dengan total pendapatan yaitu sebesar Rp9.678.200 dengan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp7.110.300, sehingga besarnya laba yang diperoleh per semester di tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.176.200. Begitu pula dengan laporan neracanya di sini, besarnya aktiva pada Bank Sampah Kali Buk-Buk Bersih yaitu sebesar Rp120.215.525. Begitu pula dengan pasiva, tentunya antara aktiva dan pasiva ini pasti sama. Dengan dalam hal ini modal yang dikeluarkan oleh Pak Ketut Budiase yaitu sebesar Rp115 juta. Nah, adapun rangkuman dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan dari adanya sebuah fenomena peningkatan jumlah sampah yang ada. Tentunya jumlah sampah yang ada ini harus segera diatasi. Dengan adanya bank sampah, di sini sampah yang ada dapat sedikit teratasi dengan memperoleh benefit dari bank sampah. Nah, salah satu bank sampah yang saat ini sedang dilirik yaitu Bank Sampah Kaliber. Mengapa demikian? Karena Bank Sampah Kaliber selalu mengalami peningkatan jumlah nasabah disebabkan karena inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Bank Sampah Kaliber, sehingga di tahun 2020 Bank Sampah Kaliber mampu untuk memperoleh juara 1 kategori kemasyarakatan. Nah, dari penelitian yang dilakukan di sini,
Peneliti menemukan suatu permasalahan, yaitu belum dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di bank sampah Kaliber. Nah, dari itu, peneliti melakukan penyusunan laporan keuangan per semester, yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020 dengan membuatkan laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya laporan keuangan ini dapat membantu pihak Bank Sampah Kaliber dalam pengelolaan keuangannya, sehingga kinerja yang ada pada Bank Sampah Kaliber semakin meningkat dan perolehan laba pada Bank Sampah Kaliber juga dapat ditingkatkan karena adanya pengelolaan keuangan yang lebih jelas. Nah, adapun saran yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi pemerintah, yaitu karena dalam hal ini masih ditemukannya permasalahan pada UMKM, belum dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga dalam hal ini agar pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga permasalahan yang ada saat ini dapat diatasi. Para pelaku UMKM lebih mampu membuat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Kemudian, bagi Bank Sampah Kaliber, karena permasalahan yang ada di Bank Sampah Kaliber itu belum dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, yang disebabkan karena rendahnya pemahaman dan keterbatasan waktu, sehingga dalam hal ini saran yang dapat saya sampaikan agar mengenai keterbatasan pemahaman ini dapat diatasi, karena saat ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan bukan hanya dapat diperoleh melalui pendidikan, namun dalam hal ini kita dapat peroleh melalui media online, baik itu di website, blogger, ataupun media lainnya, karena saat ini informasi yang ada sudah sangat terbuka. Sehingga dalam hal itu permasalahan ini tidak lagi menjadi permasalahan bagi Bank Sampah Kaliber. Selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya. Nah, karena penelitian ini yaitu membuat penyusunan laporan keuangan masih bersifat manual, sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu memberikan pemahaman kepada pihak Bank Sampah Kaliber ataupun mampu membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem ataupun aplikasi, sehingga pihak Bank Sampah akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan, tinggal memasukkan ke sistem tanpa melakukan pencatatan secara manual. Nah, sekian pemaparan materi ataupun presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan secara tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.